Oke, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu persiapan sebelum kita melakukan atau membuat fungsi login. Sebelum kita masuk ke fungsi session atau login, maka harus dipersiapkan beberapa hal. Di antaranya pertama adalah di bagian link menu. Ya, jadi di menu home ini kita akan bagi dua bagian, menu khusus untuk aplikasi dan menu khusus untuk user yang akan login. Nah, dari situ kita akan bagi di bawah ini seperti welcome Jack. Nah, itu tulisan biasa ya, buat seperti itu tulisan biasa. You are login as manager. Nanti dia akan ketahuan siapa yang login dan login sebagai apa. Nah, dari sini akan ketahuan siapa saja yang login dengan namanya dan tipe usernya sebagai apa, apakah manager atau kasir. Lalu buat link juga change password dan logout. Nah, setelah linknya ada, nah link-link ini dimasukkan atau menggunakan sebuah controller baru bernama out. Ya, jadi buat controller baru bernama out 999 seperti ini. Ya, jadi buat controller baru out 999 yang membuat alur sederhana, alur awal untuk login aplikasi. Ya, jadi dia akan menangani login, logout, dan change password. Oke, jika kita klik logout, maka dia akan menuju ke halaman login. Nah, lalu jika kita isikan sembarangnya, ini belum dari database ya, jadi ini baru sembarangan, ini dummy page, jadi kita isi aja sembarangan lalu kita login, maka dia akan masuk ke menu. Nah, jadi jika kita klik change password, dia akan masuk ke halaman change password. Jika ingin merubah password, kita klik change password. Jika tidak jadi atau cancel, kita back to home. Nah, seperti itu alur linknya dari controller yang baru, yaitu out 999 ya. Jadi controller baru out 99 ini sebagai alur awal untuk membuat login aplikasi ya. Setelah menunya selesai, berikutnya adalah kita modifikasi manage user ya, root user kita modifikasi. Oke, untuk user itu jangan menampilkan password di sini ya. Jadi password itu rahasia ya. Jadi di sini tidak ditampilkan password. Pada saat edit pun dia tidak akan muncul password. Jadi dihilangkan jika passwordnya masih muncul di root user. Nah, bagaimana jika new? Sama ya, new user juga sama, dia hanya username, user type, dan full name. Nah, bagaimana isian passwordnya? Nah, isian passwordnya ini akan otomatis default. Jika user baru, jika dia manager, maka passwordnya manager. Jika dia user type-nya kasir, maka passwordnya adalah kasir. Jadi kita modifikasi ini di bagian model user. Kita buka model usernya ya, di bagian fungsi create kita isikan data password, itu adalah diambil dari this input post user type. Jadi pada saat user baru kita inputkan atau tambahkan, maka passwordnya itu sama dengan user type-nya. Jadi user type-nya manager, maka passwordnya adalah manager. Jika user type-nya kasir, maka passwordnya adalah kasir. Nah, password ini kita encrypt dengan fungsi password hash ya. Ini untuk mengenkripsi password yang kita inputkan. Jadi kita enkripsi dengan password hash dengan settingan default. Nah, jika kita lihat hasilnya di phpMyAdmin, maka akan tampil seperti ini ya. Jadi passwordnya akan berbentuk huruf-huruf yang acak ya. Nah, walaupun sama-sama manager ya, ingat password default user baru adalah manager jika dia manager, maka passwordnya kasir jika dia seorang kasir. Tapi lihat di hasil password hashnya ini berbeda-beda ya. Nanti kita akan terangkan bagaimana cara menggunakan hasil hash password ini untuk login. Oke, itu saja untuk persiapan login sessionnya. Silahkan di screenshot juga halaman ini setelah kalian mengubah model user menjadi seperti ini. Jadi kita buat otomatis menjadi hash. Dan jangan lupa di bagian
formnya tidak ada password, di editnya pun tidak ada password ya. Jadi semuanya hanya menampilkan username, user type, full name tanpa password, baik di list ataupun di form edit ataupun di form add. Oke, itulah persiapan yang harus dipersiapkan untuk memasuki materi login session. Oke, terima kasih. Kita jumpa di video berikutnya.